Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diransa, saya dari kelas 10 TKJ 1 dan saya juga dari kelompok 1. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan prinsip, cara kerja dan penerapan motor listrik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam teknologi modern. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nirwana. Saya Rian Saputra. Saya Muhammad Toy Meditya Mardana. Saya Muhammad Hasan Zaki. Nama saya Adrian Syah. Nama saya Nurul Kalbi. Saya Syifa Fauzia. Saya Muhammad Ahyarami. Dan ya, itu tadi adalah perkenalan dari kami. Ada Nirwana sebagai ketua, Rian Saputra sebagai wakil ketua, saya sebagai moderator. Ada Syifa Fauzia, ada Nurul Kalbi, ada Muhammad Akhir Abin, ada Fausan, dan ada Tol. Ya, dan langsung saja kita ke materinya. Pengertian motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang disebut dengan generator atau dinamo. Motor listrik dapat kita temukan pada peralatan rumah tangga seperti mesin cuci dan kipas angin. Prinsip kerja motor listrik yaitu, pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut dengan elektromagnet. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak, sedangkan kutub-kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Maka kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan pada magnet lain pada suatu kedudukan yang tetap. 1. Penerapan motor listrik pada eskalator. Suatu bangunan yang besar dan tinggi memerlukan sarana angkut transportasi yang nyaman untuk beraktivitas. Perpindahan orang dan barang secara vertikal. Sarana angkut vertikal yang bekerja secara mekalistrik adalah eskalator dan travelator yang merupakan alat transportasi antar lantai paradegung bertingkat yang menggunakan tangga berjalan yang digerakkan oleh motor listrik. Dengan adanya alat tersebut, maka para pengunjung tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk berjalan antara lantai. Kemudahan tersebut tentunya harus didukung oleh kinerja sistem yang baik untuk mendapatkan performa yang terbaik pula. Komponen eskalator. Jadi, eskalator mempunyai lebih dari 10 komponen utama. Seperti yang terlihat pada gambar sik. Komponen eskalator terdiri dari truss, motor penggerak, sistem transmisi, tangga, track system, balustrade, decking, peralatan pengaman, dan sistem kelistrikan. Dan kami akan membahas cara prinsip kerja dari eskalator dan sistem transmisi pada eskalator. Prinsip kerja pada eskalator. Jadi yang pertama adalah pendaratan atau landing. Jadi di sini terdapat floor plate yang berada rata dengan lantai akhir dan diberi engsel atau dapat dilepaskan agar kita memiliki tempat untuk masuk ke ruang mesin yang tepat berada di bawah floor plate. Dan juga terdapat komplet ini berada di antara floor plate yang statis dan anak tangga yang bergerak. Komplet ini agak miring ke bawah agar geriginya tepat berada di antara celah-celah anak tangga, dan tepi muka gerigi komplet berada di bawah permukaan klik. Yang kedua adalah landasan penopang atau truss. Landasan penopang adalah struktur mekanis yang menjembatani ruang antara lantai dasar dan lantai atas. Landasan penopang ini pada dasarnya adalah kotak berongga yang terdiri dari bagian-bagian bersisi dua yang kemudian disambungkan menggunakan sambungan bersilang sepanjang bagian dasar dan tepat di bawah bagian ujungnya. Dan ujung-ujung truss ini tersandar pada penopang besi atau baja. Lintasan. Sistem lintasan dibangun di dalam landasan penopang untuk mengantarkan rantai anak tangga yang menarik anak tangga melalui loop tidak berujung. Terdapat dua lintasan, satu untuk bagian muka anak tangga yang disebut lintasan roda anak tangga, dan satu untuk roda trailer anak tangga, disebut sebagai lintasan roda trailer. Perbedaan posisi dari lintasan-lintasan ini menyebabkan anak tangga muncul
dari bawah komplet untuk membentuk tangga dan menghilang kembali ke dalam landasan penumpang. Sistem transmisi pada eskalator. Prinsip kerja eskalator secara sederhana dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar di atas. Tangga, step, dan handrail digerakkan oleh sebuah motor listrik seperti yang terlihat pada sistem transmisi eskalator dalam gambar di atas. Mekanisme berputarnya dua menggunakan batang utama, shaft, 4 yang digerakkan oleh driving equipment, 13 melalui rantai penggerak, 1. Sprocket penggerak handrail dan tangan menggunakan rantai yang terpasang secara terpisah. Ukuran dari tiap roda rantai dan jumlah giginya dirancang sesuai dengan keperluan pergerakan eskalator. Semua rantai mudah untuk dirakit dan dibongkar serta dijamin kuat. 2. Pengaplikasian motor listrik pada mixer. Mixer yang dimaksud di sini adalah alat biasa digunakan untuk membuat adonan kue atau telur. Di dalam mixer terdapat 2 bahan motor listrik yang berfungsi memutar 2 buah pengaduk yang nantinya akan mencampur adonan yang ada di dalam suatu wadah. Sama halnya dengan blender. Pada mixer terdapat pula putaran motor listrik yang memiliki perbedaan putaran motor mulai dari putaran pelan, sedang, cepat, dan ada pula tombol khusus yang digunakan untuk memutar pengaduk dengan kecepatan penuh. Single line. Gambar tersebut memperlihatkan rangkaian kelistrikan mixer merek Philips tipe HR 1500/A1. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sumber listrik yang diperlukan untuk menjalankannya adalah tegangan AC 220 hingga 230 volt. Pada frekuensi kerja 50 hingga 60 Hz. Sementara daya listrik yang akan diserap sebesar 170 watt. Kemudian rangkaiannya dilengkapi dengan kapasitor dan resistor yang dipasang paralel. Kapasitor dan resistor tersebut berfungsi sebagai peredam frekuensi interferensi yang ditimbulkan oleh motor mixer saat berputar. Pengaturan kecepatan mixer dilakukan dengan pemindahan posisi saklar pemilihan kecepatan atau SW antara posisi 0 hingga posisi 3. Pengaturan kecepatan ini dapat dilakukan dengan SW karena posisi-posisi kecepatan ditunjukkan oleh SW berhubungan dengan belitan pengatur kecepatan dan belitan bantu motor L1, L2, dan L3 yang terhubung seri menuju ke sikat 1, masuk ke belitan rotor atau LR, keluar ke sikat 2, masuk ke belitan utama, lalu kembali sumber listrik. Nilai resistansi L1 sebesar 24 ohm, L2 sebesar 20 ohm, dan L3 sebesar 14 ohm. Sementara itu, resistansi belitan stator L4 dan rotor motor LR masing-masing 17 ohm dan 44 ohm. 3. Mesin cuci. Alat rumah tangga yang satu ini sudah umum digunakan di setiap rumah. Motor listrik akan dihubungkan dengan valve dan gearbox untuk selanjutnya memutar pulsator agar dapat memutar pakaian yang sedang berada di dalam tabung pencuci. Selain itu, motor listrik dipakai juga bagian tabung pengering. Pada bagian ini, poros atau as motor listrik langsung terhubung dengan tabung pengering tanpa bantuan valve. 4. Kipas angin. Alat ini banyak digunakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah panas seperti Jakarta atau Surabaya dan kota-kota dekat kawasan pantai. Di dalam kipas angin terdapat sebuah motor listrik yang berperan untuk memutar baling-baling kipas. Di sini as atau poros pada motor listrik langsung terhubung dengan baling-baling yang berfungsi menggerakkan udara sehingga menjadi angin yang terhembus ke satu arah. 7. Blender. Ada yang lain pada penggunaan motor listrik untuk blender. Putaran motor dapat diatur dengan beberapa tombol sehingga putaran blender mempunyai variasi putaran yang berbeda mulai dari lambat, sedang, kencang. Selain itu, ada juga tombol khusus yang berfungsi memutar motor pada kecepatan penuh. Perbedaan kecepatan tersebut diatur oleh rangkaian sederhana yang memanfaatkan sifat dioda. Motor listrik yang berada pada bagian bawah badan blender akan memutar as yang terpasang pisau kecil.
yang akan berputar dan menghancurkan makanan atau buah-buahan yang ada di dalam gelas besar blender. 8. Mixer. Mixer yang dimaksud di sini adalah alat yang biasa digunakan untuk membuat adonan kue atau telur. Di dalam mixer terdapat 2 buah motor listrik yang berfungsi memutar 2 buah pengaduk yang nantinya akan mencampur adonan yang ada di dalam suatu wadah. Sama halnya dengan blender. Pada mixer terdapat pula pilihan putaran motor listrik yang memiliki perbedaan putaran motor mulai dari putaran pelan, sedang, cepat. Dan ada pula tombol khusus yang digunakan untuk memutar pengaduk dengan kecepatan penuh. 9. Kulkas atau lemari es. Di bagian belakang kulkas terdapat motor listrik untuk membantu dalam proses pendinginan. 10. Air conditioner atau AC. Seperti halnya kulkas, pada bagian AC terdapat pasang di luar bangunan yang terdapat sebuah motor listrik yang berfungsi dalam proses pendinginan. Kesimpulan dari materi prinsip cara kerja motor listrik dan penerapan motor listrik adalah kita dapat menemukan alat rumah tangga yang menggunakan cara kerja motor listrik yang dapat membantu kegiatan sehari-hari. Sekian dari kelompok 1, saya sebagai ketua akan menutup penjelasan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.